Pemerintah Kabupaten Tulungagung telah menyelenggarakan upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional tahun 2022 dengan membawa tema Ayo Bangkit Bersama yang berlangsung di halaman kantor pemerintah Kabupaten Tulungagung pada hari Jumat 20 Mei 2022 dimulai tepat pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Sedangkan yang bertindak sebagai inspektur upacara Bupati Tulungagung Dr. Andes Marioto Birowo MM turut hadir dalam upacara tersebut Wakil Bupati Tulungagung Gatot Sunu Wibowo SE, Wakil Ketua 1 TPPKK Kabupaten Tulungagung Nyonya Endang Retno Gatot Sunu Wibowo, jajaran Forkopimda Kabupaten Tulungagung beserta istri, para tokoh agama, tokoh adat, pimpinan OPD lingkup Kabupaten Tulungagung, serta jajaran perangkat daerah lingkup Kabupaten Tulungagung melalui video conference. Dalam pidato Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Johnny G. Plate dalam rangka peringatan Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2022 yang dibacakan oleh Bupati Tulungagung Dr. Andes Marioto Birowo MM menyampaikan bahwa tahun ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang ke-114. Dan pada tahun ini, Ayo Bangkit Bersama menjadi tema peringatan Hari Kebangkitan Nasional sebagai bentuk seruan agar kita bisa bangkit bersama dari pandemi COVID-19 yang sudah melanda 2 tahun terakhir. Lebih lanjut disampaikan bahwa peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini hendaknya tidak hanya kita maknai sebagai seremonial saja. Guna memahami esensi sejarah kebangkitan nasional, mari sejenak kita telaah sisi histori di balik peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Kiranya semangat Budi Utomo masih relevan untuk kita kontekstualisasikan pada kehidupan berbangsa saat ini. Di tengah krisis pandemi COVID-19 dan konflik Ukraina-Rusia yang menyebabkan kondisi ekonomi global serta geopolitik menjadi tidak stabil, kita patut memaknai kebangkitan nasional sebagai upaya kolektif bangsa untuk memperkuat persatuan bangsa. Untuk itu, kata Bupati Tulungagung dalam membacakan sambutan tersebut menginformasikan pada sisi penanganan COVID-19 di tingkat nasional, kita dapat melihat bahwa upaya kita kian menunjukkan hasil yang positif, ditunjukkan dengan kasus baru harian di bawah 400 kasus dan total kasus aktif yang sudah berada di bawah angka 5.000 kasus, data per 13 Mei 2022. Selain itu, capaian vaksinasi COVID-19 dosis kedua juga sudah mencapai 79%. Namun demikian, kita patut tetap waspada dan terus meningkatkan disiplin protokol kesehatan. Penanganan COVID-19 yang membaik berimplikasi pada berangsur kembalinya aktivitas masyarakat secara normal. Secara perlahan, hal ini mendorong pemulihan perekonomian nasional. Perekonomian Indonesia pada triwulan 1 2022 terhadap triwulan 1 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 5,01%. Hampir seluruh lapangan usaha tumbuh positif kecuali administrasi pemerintahan dan jasa pendidikan. Dari sisi produksi, 3 lapangan usaha mengalami pertumbuhan tinggi, yakni 1 sektor usaha transportasi dan pergudangan 15,79%. 2. Sektor jasa-jasa lain 8,29% dan 3. Sektor informasi dan komunikasi 7,14%. Momentum yang baik ini makin diperkuat dengan peran Indonesia sebagai presidensi G20 tahun 2022. Pada presidensi G20 tahun ini, Indonesia mengusung tema Recover Together, Recover Stronger, dengan tujuan dapat memberikan spirit baru dalam mewujudkan tatanan dunia yang dapat memberikan kesejahteraan dan kemakmuran yang inklusif serta menjamin keberlanjutan kehidupan di masa depan. Pertemuan G20 yang dipimpin oleh Indonesia tahun ini mengusung 3 isu prioritas, yaitu arsitektur kesehatan global yang inklusif, transformasi berbasis digital, dan transisi energi berkelanjutan. Tema dan isu prioritas G20 yang diangkat Indonesia merupakan cerminan dari semangat kebangkitan yang kita rayakan pada hari ini, yakni di tengah keterpurukan akibat pandemi COVID-19, tidak pernah meluruhkan cita kita untuk pulih bersama dan bangkit lebih kuat.
Di tengah momentum penanganan nasional COVID-19 yang makin membaik dan presidensi G20 Indonesia, hendaknya kita dapat memaknai semangat pantang menyerah Dr. Sutomo untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional tahun ini sebagai tonggak kebangkitan dari pandemi COVID-19, juga krisis multidimensi yang sedang melanda dunia. Hari Kebangkitan Nasional, makna daripada peringatan Hari Kebangkitan Nasional itu mengandung satu sejarah untuk menyatukan ya dari pergerakan pemuda saat itu, di mana agar Indonesia ini bangkit dari keterpurukan dalam hal menangani di bidang pendidikan, kesejahteraan sosial, dan peran politik kenegaraan pada saat itu, yang intinya kita bersatu. Dengan pendidikan kita akan maju. Oleh karena itulah pada saat itu dengan pendidikan Stovia itu diharapkan bisa merupakan satu alur, jadi merupakan satu tonggak sejarah. Jadi dengan pergerakan untuk berinovasi, untuk berdinamisasi maju, utamanya di bidang pendidikan, di bidang kesatuan persatuan, dan di bidang sosial lainnya yang bisa membawa negara itu maju. Di Tulungagung sendiri gimana Pak? Wah, di Tulungagung sendiri sama aja, kita tegak lurus ya. Tetap pendidikan kita prioritaskan, kemudian NKRI itu selalu kita dengung-dengungkan, masalah kesetiakawanan sosial itu tetap menjadikan sebuah hal-hal yang harus dihadapi dan diatasi.